Kalau saya memang anak ingusan, ya nggak usah takut sama saya, nggak usah takut sama manuver saya, itu loh. Katanya ingusan, ya udah, ya nggak usah takut sama saya. Saya nggak punya pasukan, saya nggak punya apa-apa kok. Saya masih baru banget. Beda dengan yang senior yang udah punya pasukan, udah punya suara. Saya kan masih baru banget. Dan sekali lagi saya tidak mewakili siapapun. Betul. Bukan masalah takut dengan anak ingusan. Lebih daripada anak ingusan pun PD Perjuangan tidak pernah takut. Sayang ya. Tetapi kami adalah merasa dihianati. Anda mulai sekolah, ya, sampai berumah tangga, sampai Anda jadi wali kota, itu ingat loh, ada campur tangan PD Perjuangan. Ingat loh. Jadi persoalan ini bukan persoalan takut, bukan, ya sayang, bukan. Persoalannya bahwa Anda kacang lupa kulit. Kalau Anda tidak nafsu, kalau Anda tidak bergening, kalau Anda tidak punya hasrat, cukup bilang tidak. Cukup bilang tidak. Jadi nggak usah hari ini seolah-olah kemarin membungkam, ditanya wartawan hanya tersenyum. Saya nggak tahu, belum tahu. Sekarang baru bersuara. Kalau takut katanya, istilahnya jangan ikut. Kami tidak akan pernah takut. PD Perjuangan tidak akan pernah mundur selangkah pun untuk berjuang. Dulu kami 32 tahun diobo-obo, dioyak-oyak, seluruh kader PDI pada saat itu diteror, termasuk saya nih di zaman PDI, ya, di zaman PDI dulu saya dikejar-kejar, termasuk saya zaman PDI kejar-kejar, hanya bawa kaos merah lambang PDI, dikejar-kejar saya. Tetapi alhamdulillah kami tidak pernah mengeluh, kami tidak pernah menyerah, kami tidak pernah mundur, maju terus. PDI sampai hari ini masih ada di bumi Nusantara, di bumi Pertiwi, di negara kesatuan Republik Indonesia. Ibu Haja Ketua Umum sebagai Ketua Umum kami telah mengajarkan kami bahwa kami harus tegak lurus perintah Ibu Ketua Umum. Kami berjuang untuk PDI Perjuangan. Ganjar Pranowo Mahfud MD menang, satu putaran PDI Perjuangan menang. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Semenjak Mas Gibran Rakebuming Raka atau Mas Wali ini menjadi wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto, ternyata banyak sekali guys ya, dukungan maupun hinaan ya. Ada yang pro, ada yang kontra ya. Ada yang mencaci, ada juga yang memuji dengan berbagai macam reaksi netizen guys ya. Saya sendiri sebagai pendukung daripada Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ya, saya memilih untuk tidak mencaci maki ya. Saya lebih suka jika kita menanggapi secara elegan ya, secara positif tentunya guys ya. Semuanya sudah terjadi, dinamika politik yang ada saat ini tinggal kita terima guys, dan kita fokus pada pemenangan capres masing-masing yang kita idolakan atau kita inginkan untuk menjadi presiden maupun wakil presiden. Oke guys, kita akan simak pendapat ataupun komentar dari netizen ya terkait dengan pencalonan Gibran menjadi wakil dari Pak Prabowo Subianto berikut ini. Keberadaan Gibran di sampingnya sebagai bakal calon wakil presiden akan semakin memperkuat
peluang Prabowo Subianto menjadi presiden 2024. Bukan hanya karena kelimpahan dukungan dari pemilih setia Presiden Jokowi, tetapi juga pesona Gibran itu sendiri yang masih berusia di bawah 40 tahun. Kemunculan Gibran ini mengingatkan saya pada Wisanggeni, putra Arjuna dan Dewi Batari Dresanala, yang selalu berani melawan para dewa yang tidak pernah menghendaki kelahirannya. Dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Erlangga Hartarto, perihal peluang pasangan Prabowo Gibran di kalangan pemilih milenial yang jumlahnya lebih dari 50%. Mungkin saat ini belum kelihatan, tetapi masih ada waktu untuk meyakinkan kaum milenial bahwa Gibran layak, bahkan sangat layak untuk membawa kor suara milenial yang selama ini hanya bergumul di belakang layar, hanya bisa berbaris di barisan belakang para politisi tua dalam kancah politik nasional. Sebagai pemuda, harapan adalah pelana yang kita kenakan saat ini. Sebab itu kita berharap kemunculan Gibran ini menjadi titik balik kebangkitan kaum muda, menjual gagasan dan ide-ide segar yang tidak pernah terpikirkan oleh politisi tua. Keberadaan Gibran bisa menjadi penyeimbang gagasan-gagasan Prabowo yang selama ini tertunda, baik itu tentang kedaulatan ekonomi, pertahanan dan keamanan, geopolitik, sosial dan budaya, kepemudaan, olahraga, dan lain sebagainya. Apalagi saya dengar Gibran akan bergabung dengan salah satu organisasi kepemudaan Partai Golkar, yaitu Angkatan Muda Pembaharu Indonesia, yang saat ini dipimpin oleh Wakil Menteri Perdagangan Bang Jerry Sambuaga. Kita tahu selama ini AMPI diisi oleh anak-anak muda yang kreatif. Mereka bukan hanya politisi-politisi muda, tetapi juga entrepreneur-entrepreneur muda dan para profesional di bidangnya masing-masing. Sudah cukup banyak kepala daerah under 40 yang dilahirkan oleh Golkar, seperti Bupati Kendal Mas Diko, Bupati Tuban Mas Halindra, Bupati Bintan Brother Robi, dan lain-lain. Jadi Gibran tidak salah tempat jika bergabung dengan AMPI dan Golkar. Dengan bergabungnya Mas Gibran ke Partai Golkar dan menjadi wakil presiden muda yang diusung oleh Partai Golkar, akan semakin menambah jumlah anak-anak muda Golkar yang bertarung di dunia politik, baik di daerah maupun di pusat, eksekutif maupun legislatif. Thank you. Oke guys ya, jadi abang ini sebagai pendukung dari Mas Gibran ya. Kenapa dia mendukung Gibran? Ya karena Gibran ini dianggap sebagai representasi dari kaum muda guys ya, kaum milenial dan juga Gen Z guys ya. Jadi antara Pak Prabowo kaum tua dengan Gibran sebagai kaum muda, nah itu akan terjadi keseimbangan menurut pemikiran dari abang yang sebagai pendukung Mas Gibran ini guys ya. Oke, kita lihat juga dengan komentar netizen yang lain berikut ini. Setelah menahan diri untuk nggak bacot, setelah menahan diri untuk mencoba positive thinking, tapi ternyata kenyataannya semalam Prabowo tanpa dihadiri Gibran sudah mendeklarasikan cawapresnya adalah Gibran. Aku udah nggak ngerti lagi cara berpikirnya Pak Jokowi. Kenapa aku sebut Pak Jokowi? Wes salah rek. Angel untuk kita nggak mengait-ngaitkan secara mereka itu bapak dan anak. Dan yang paling bikin enak adalah caranya yang menjijikkan dengan mengobrak-ngabrik konstitusi, dengan merubah undang-undang, which is ketua MK-nya adalah pamannya sendiri, Pak Lie, dulurnya di Pak Jokowi. Aduh, aku ya opo Pak, wes angel gak iso aku untuk positive thinking. Disclaimer dulu ya, aku ini sebenarnya pendukung Jokowi, tapi beneran di akhir-akhir masa jabatannya ini kecewa banget, nggak nyangka, ibarat wong pacaran atau bujo-bujuan ngono sing awalnya manis, api-api, ternyata di akhirnya kena prank gitu. Sebagai pendukung Jokowi, apakah kita atau minimal aku ya, at least aku akan selalu mengiyakan dan mendukung apapun keputusannya, apapun sikapnya? Ya tentu tidak. Kemarin ada temen nanya gini, tak kira kamu bakal seneng Erika kalau cawapresnya Gibran jadi cawapres? No, big no. Ini too much, ya, too much, keblinger, mabuk kekuasaan, gitu. Jangan gini loh, ya oke. Kalau memang batas usianya sebegitu, ya harusnya semua dong. Gak usah ditambahin embel-embel yang sudah pernah memimpin pemerintahan. Kalau memimpin pemerintahan sih 2 tahun.
Wali kota tuh 5 tahun, 2 tahun, masih jalan 2 tahun. Lah atas pemimpin muda, mudah-mudahan ya, lomba mudah-mudahan tanpa pengalaman yang mumpuni gitu ya. Ya wis masih sanjan etes. Gak usah Gibran, gak usah Kaisang. Ya Allah Pak, tak pikir ibarat drama series ini akhirnya bakal happy ending 2 periode ini, ternyata gak. Memang ujian yang paling berat itu adalah ujian yang berupa kenikmatan ya guys. Ini pelajaran buat kita semua ya. Jadinya blunder, iki plot twist banget. Makasih loh Pak ya, makasih banget. Terus apa bedanya sama kayak SBY yang jorok-jorok no si AHY? Kan bedone gitu loh ya. Salah satu hakim di MK aja sampai gak habis fikri gitu. Kok bisa ada keputusan yang semendadak ini gitu kan. Prof Mahfud juga bilang gitu, Yusril juga bilang gitu, walaupun ini keputusan udah gak bisa diutek-utek, suka atau tidak suka harus ditelen gitu ya. Tapi kan ini gak benar gitu loh. Harusnya kita tuh tahu diri, tahu malu. Aku iki sopo se efeke ya opo, ojo mek gayane sing sok kalem, sok iya munafik gitu, kayak orang polos tapi rakus. Gregeten aku. Sumpah. Ini bukan tentang Ganjar, aku ke Ganjar pun sebenarnya ya nggak yang gimana-gimana banget, apalagi tentang partainya, nggak banget sebenarnya. Cuman ya memang harus ada partai yang mengusung gitu loh. Jadi butuh partai yang mengusung kan. Kalau aku pribadi sih lebih ngelihat Pak Mahfudnya gitu ya, Pak Mahfud lah gitu. Jadi balik lagi itu tadi ya. Beda pilihan tuh biasa, gak usah kontok-kontokan ya, gak usah geger dewe, kene iki kayak opo, kene geger belani uwong sing sopo, mereka itu loh. Ada susahnya kita juga nggak bakal bantu ya. Sing bayar cicilan peletermu yo pancet kon dewe. Sing kene keluwen kita kelaparan nyari makan ya kita sendiri, bukan mereka. Mereka mah tetap kaya raya. Jadi buat apa kita gontok-gontokan untuk orang yang sebenarnya tuh nggak relate secara langsung dengan kehidupan dan kesulitannya kita. Sampai melorot aku anuku. Apa iki jenenge? Andukku. Wes selanjutnya kita lihat aja drama pemilu 2024 ini ya, sambil makan kuaci sak kulit-kulite. Prabowo udah resmi mengumumkan Gibran sebagai cawapresnya. Ini poin yang mau gue sampein. Buat kalian yang dari kemarin teriak-teriak gak setuju, menganggap gak konstitusional atau politik dinasti, mending stop deh. Tinggal gak usah dipilih aja. Karena emang target pendukungnya Prabowo dan Gibran ya bukan kalian. Karena target suaranya itu memang menyasar ke masyarakat dengan strata ekonomi dan pendidikan rendah, yang jumlahnya lebih banyak dibanding yang berpendidikan. Jumlah yang udah sarjana aja 4,5% doang. Yang ngapain Prabowo dan Gibran targetin ke kalian? Fokusnya yang memang ke penduduk dengan jumlah lebih besar, yang 40% lebih itu, dengan strata pendidikan rendah. Karena mereka tahu kenapa mereka nggak mau fokus ke kalian, karena rakyat kecil cinta Jokowi dan Gibran adalah Jokowi. Mendingan kalian sekarang mikir gimana nih jagoan-jagoan kalian tuh, Ganjar Mahfud atau Anies Muhaimin, menandingi gaya kampanye anak muda lagi Gibran. Ingat, Gen Z dan milenial adalah pemilih terbanyak. Udah mikirin itu aja, nggak usah mikirin nggak konstitusional dan lain-lain. Yang nggak usah dipilih aja. Tinggal pikirin tuh, gimana caranya kalian menandingi gaya kampanye lagi Gibran. Apapun keputusan yang diambil oleh anak dari Bapak Presiden Jokowi, yaitu Mas Gibran, terlepas beliau adalah cawapres dari rival Bapak Ganjar, tapi selalu ingatlah pesan beliau. Ya, di sini sangat jelas beliau menginstruksikan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk ketika pemilu di 14 Februari, pergilah ke TPS dan cobloslah beramai-ramai. PDI Perjuangan partainya, Ganjar Pranowo presidennya, dan Mahfud MD cawapresnya. Merdeka. Selamat siang, saya Gibran Rakabuming mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dan Pak Ganjar. Anda bayangkan Gibran hari ini dilantik jadi wakil presiden misalnya, minggu depan dicalonkan, lalu dia jadi, entah dia sebagai calonnya Ganjar atau calonnya Prabowo, lalu terjadi krisis politik di Timur Tengah, lalu Pak Prabowo harus beristirahat karena kesehatannya setelah kampanye merosot, maka Gibran naik ex officio, mesti mewakili presiden, diundang di forum PBB untuk berdebat soal Palestina. Nol pengetahuan saudara Gibran tenang.
Kan itu yang terjadi. Jadi kita membayangkan bangsa ini dari zaman kemerdekaan dihuni oleh mereka yang berpikir tajam. Natsir berdebat dengan Aidit komunis tapi pikirannya internasional. Apapun Anda mau protes tapi dia berpikir internasional. Pak Nasir berpikir tentang pan-islamisme internasional. Bung Karno berpikir untuk mengekspor revolusi tingkat internasional. Haji Agus Salim cakep banget untuk bertengkar di PBB. Sultan Syahrir otaknya sangat pintar untuk menghalangi Belanda masuk kembali ke Indonesia. Muhammad Hatta yang pikirannya sampai sekarang masih diikuti oleh dunia tuh, itu ide tentang koperasi. Hai, salam waras. Ini hiruk pikuknya pencalonan Gibran untuk menjadi cawapresnya dari Prabowo Subianto. Buat saya itu sah-sah aja. Kan tentunya yang memilih kan kita sebagai rakyat. Jadi biarkan aja, ya nggak usah diributkan. Endingnya nanti akan seperti apa? Yang paling penting kita pikirkan kemajuan bangsa. Bagi orang yang memang mencintai pasangannya Anies Muhaimin, kalau Anda tidak suka dengan kehadirannya Gibran, gampang. Pilih aja Ganjar Mahfud, sudah jelas reputasinya. Oke? Dan bagi Anda pun juga yang selama ini sudah militan dengan Prabowo, tidak suka dengan anak yang ya boleh dikatakan anak ingusan mendampingi Prabowo, nggak suka, ya gampang. Pilih orang yang sudah punya pengalaman, rekam jejaknya jelas, bersih. Siapa? Ya Ganjar Mahfud, gitu. Ya, hidup ini jangan terlalu dibawa ribet, jangan dibawa repot. Ya, endingnya Gibran menerima atau tidak menerima pinangan Prabowo itu haknya dia. Kita sebagai rakyat pilih dengan logika yang baik, bukan karena dengan fanatis. Itu bahayanya fanatis. Ya, gunakan akal sehat, gunakan akal waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame-rame soal Gibran menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Kalau saya sebagai pendukung Pak Jokowi sangat tidak masalah. Silakan Gibran dipinang oleh koalisi siapapun untuk menjadi apapun. Silakan, dan apabila Gibran menerima pun silakan, karena itu hak politik warga negara. Kalau dulu saya memilih bapaknya Pak Jokowi sebagai presiden di 2014, di 2019, itu karena track record. Saya memilih beliau bukan karena emosi, bukan karena rasa emosional saya untuk memilih seorang Jokowi, tapi track record Pak Jokowi yang saya anggap luar biasa, merealisasikan program-programnya pun luar biasa. Sehingga 2 periode saya masih memilih setia mendukung Pak Jokowi sebagai presiden. Setelah sekarang menjelang berakhirnya Pak Jokowi menjadi presiden di 2024, kemudian ada proses pemilu kembali untuk pemilihan presiden dan wakil presiden untuk 2024, beda lagi ceritanya. Kalau Gibran dipilih menjadi wakil presiden Prabowo, belum tentu saya memilih. Karena saya memilih bukan karena emosi, saya memilih karena rasio saya, dengan rasa rasionalitas saya, memilih dengan logika. Kalau ada calon yang lebih memiliki pengalaman lebih, kemampuan lebih, ya kenapa kita memilih yang minim? Menjadi wali kota saja belum tamat. Apakah ia bisa memimpin bangsa sebesar ini dengan hampir 300 juta penduduknya? Mungkin secara kemampuan Gibran punya, tapi secara nyali, secara psikis, apakah Gibran mampu menghadapi tekanan-tekanan dari sekelilingnya, dari para pemain yang punya kepentingan yang jauh lebih senior dan punya pengalaman di bidang birokrasi dan politik? Saya kok tidak yakin, karena Gibran itu masih minim pengalaman. Secara nyali, secara psikis, kalau di bawah tekanan itu kira-kira bisa apa enggak? Orang sekelas bapaknya saja sebagai presiden 2 periode
masih ada anak buahnya yang nggak komit terhadap apa yang diperintahkan presidennya. Masih ada yang menyalahgunakan kewenangannya, apalagi seorang Gibran. Bukan meremehkan, tapi secara rasional saja, secara pengalaman, Gibran baru mendalami di bidang politik dan birokrasi ketika bapaknya sudah menjadi presiden. Bagaimana dengan mereka sudah pengalaman makan asam garam menjadi birokrat dan politisi? Apakah bisa Gibran menghadapi tekanan-tekanan itu? Saya kurang yakin. Tetap pada pilihan memilih yang lebih pengalaman, mempunyai kemampuan, dan mempunyai nyali. Untuk 3 calon capres-cawapres sudah jelas terlihat kok siapa yang secara logika, secara rasional, secara kewarasan, secara melihat dengan merem saja sudah, nggak usah pakai berpikir merem, sudah ada calon yang sangat pantas. Pak Ganjar dan Pak Mahfud mempunyai segudang pengalaman di bidang birokrasi dan politik. Saya rasa beliau berdua mampu dan pantas memimpin bangsa dan negara Indonesia menggantikan Pak Jokowi di 2024. Jangan coba-coba, jangan menjadikan bangsa Indonesia ini sebagai ajang coba-coba menjadi pemimpin yang akan dipertaruhkan 5 tahun ke depan. Tetap pada pendirian, pilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai pengganti Pak Jokowi di 2024. Semangat Gama untuk 2024. Top. Oke guys ya, menurut saya ini komentar yang sangat luar biasa dari ibu ini. Sebagai pendukung Jokowi ya tidak harus mendukung anaknya jika belum saatnya atau belum memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni untuk dipercayakan menjadi wakil presiden guys. Jadi sebagai pemilih yang cerdas guys ya, bisa menggunakan akal dan rasional seperti yang dikatakan oleh ibu ini untuk mendukung capres ataupun cawapres yang sudah terbukti memiliki segudang pengalaman di bidang pemerintahan guys ya. Dan ya kalau soal pengalaman pemerintahan lebih tepatnya adalah Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud guys ya. Pak Ganjar pernah DPR RI, lalu kemudian sebagai gubernur 2 periode ya. Kemudian Pak Mahfud pernah sebagai mantan ketua MK dan pernah menjadi Menko Polhukam. Dan pengalaman-pengalaman seperti inilah guys ya yang dibutuhkan untuk menata, membangun bangsa dan negara kita ya. Ya bagaimana mungkin kita mempercayakan bangsa dan negara yang luar biasa ini, yang sangat besar ini untuk dijadikan ajang coba-coba guys. Tidak mengherankan kalau Pak Jokowi saat ini tampak lebih dekat dan cenderung memberikan dukungannya kepada Pak Prabowo Subianto. Karena statusnya di kubu Pak Ganjar tidak akan lebih dari sekedar petugas partai. Di sana, dominasi Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sangat tinggi. Beliau punya hak super prerogatif yang bisa membatalkan pikiran-pikiran orang lain, termasuk pikiran Pak Jokowi jika beliau tetap menjadi bagian dari pemenangan Pak Ganjar. Sebagai presiden yang sudah memerintah 2 periode, Pak Jokowi tentu tidak akan mau berada di bawah dominasi siapapun, termasuk Ibu Mega. Kelas politik Pak Jokowi tidak lagi berada di posisi yang bisa diatur, yang manut apa kata ketua umum partai. Kelas beliau sudah di puncak, menjadi kingmaker untuk melahirkan pemimpin berikutnya. Nah, posisi ini hanya bisa beliau dapatkan ketika beliau berada di luar PDIP. Beliau bisa memanggil para ketua umum partai dan memberikan arahan kapan saja dan di mana saja, terkecuali ketua umum PDIP. Bahkan baru beberapa hari yang lalu, kita tahu beliau memanggil ketua umum Nasdem Pak Surya Paloh. Meskipun kita tahu pula, sejak awal Pak Jokowi tidak setuju dengan sikap Nasdem yang hendak mencalonkan Pak Anies. Kenapa saat ini Pak Jokowi tampak lebih nyaman dengan Pak Prabowo?
karena Pak Prabowo berusaha mendengar arahan beliau. Bahkan dalam beberapa kesempatan, statement Pak Prabowo selalu mengangkat Pak Jokowi, menganggapnya sebagai guru politiknya saat ini. Meskipun kita tahu, berkat tangan Pak Prabowo jugalah Pak Jokowi berada di posisi saat ini. Tapi sikap legowo dan kesatria yang dimiliki oleh Pak Prabowo saat ini membuatnya tidak hilang hormat kepada Pak Jokowi yang sekarang telah menjadi atasannya. Di PDIP, apakah Pak Jokowi mendapatkan perlakuan seperti itu? Saya pikir tidak. Karena apapun jabatannya, bagi Ibu Ketum, dia tetap sebagai petugas partai. Dan ini pasti tidak membuat seorang presiden nyaman. Ini pendapat saya. Kalau ada pendapat lain, mari diskusi di kolom komentar di sini ya. Thank you. Oke Abang, kalau pendapat dari saya memang benar seperti yang Abang katakan, bahwa Pak Jokowi sudah berada di level puncak guys ya. Artinya dia tidak mau diatur ya. Dia lebih nyaman dengan Pak Prabowo ya. Dia seperti Abang katakan menolak untuk di bawah komando dari Ibu Mega ya. Akan tetapi persoalan saat ini ya, kita memilih presiden ataupun wakil presiden ini bukan lagi tentang kenyamanan atau tidak nyamannya Pak Jokowi ya. Mau Pak Jokowi nyaman dan tidak nyaman itu sudah merupakan bagian dari resiko sebagai seorang pemimpin. Yang kita butuhkan saat ini, yang kita inginkan saat ini adalah presiden dan juga wakil presiden yang mampu menyejahterakan rakyatnya, membawa bangsa dan negara kita ini ke arah kemajuan ya. Ingat, fokusnya adalah bangsa dan negara kita ya, adalah rakyat Indonesia, bukan soal kenyamanan atau keamanan Pak Jokowi ya. Menurut saya Pak Jokowi dan keluarganya sudah cukup aman dengan jabatan yang didapatkan selama ini. Tinggal bagaimana kita mempercayai kepada pemimpin selanjutnya yang sudah terbukti sudah memiliki segudang pengalaman dan ilmu tentunya di bidang pemerintahan, untuk kita percayakan mereka sebagai presiden dan wakil presiden guys. Hebatnya Gibran dibanding Yusril itu apa bro? Dalam pidatonya Bapak Erlangga mengambil contoh Sultan Syahrir di umur 36 tahun pernah menjadi Perdana Menteri. Iya. Tapi Sultan Syahrir pernah menjadi Perdana Menteri bukan karena pendukungnya banyak, bukan karena beliau anak presiden, bukan karena ayahnya sering bagi-bagi sembako, melainkan karena Sultan Syahrir memang punya kemampuan yang luar biasa sehingga cocok menjadi Perdana Menteri. Kalau kemampuan Sultan Syahrir dan cara berpikirnya sama dengan Gibran sekarang ini, mungkin negara kita ini kembali diobok-obok oleh Belanda dan sekutunya. Jadi mengambil contoh itu pembodohan itu namanya. Kalau mudanya sama, iya sama-sama muda, tapi ini kan beda. Kemampuannya berbeda, jauh bedanya Sultan Syahrir dengan Gibran. Kalau saya umpamakan Merpati dengan Elang sama nggak? Iya sama-sama burung. Tapi Elang dengan Merpati kemampuannya berbeda. Dan Mbak Gayung bersambut, pidato itu diulang oleh Bapak Prabowo. Bapak Prabowo juga mencontohkan Sultan Syahrir, bahkan Jenderal Sudirman, juga muda pada waktu itu, sukses menjadi seorang jenderal, memimpin perang gerilya. Dan kalau alasannya sesederhana itu, saya khawatir nanti Bapak Prabowo menjadi presiden, Panglima TNI kita dipilih yang sakit, kesana kesini ditandu. Kalau ditanya, Pak, kenapa Panglima kita ada orang yang sakit? Kenapa tidak yang sehat? Yang sehat kan banyak. Alasan Bapak Prabowo juga sederhana. Dulu kan Jenderal Sudirman juga sering sakit-sakitan, kesana kesini juga sering ditandu. Jadi negara ini bukan untuk coba-coba. Mengambil perumpamaan itu jangan pembodohan. Saya 2 periode yang lalu pemilihan presiden pesimis saya dengan partai ini.
karena yang dicalonkan 2, sedangkan kita harus memilih 1 di antara 2 itu. Sekarang mulai kita optimis, bangkit semangat kita. Kenapa? Yang dicalonkan akademisi Anies Baswedan, Ganjar, bahkan Profesor Mahfud MD. Bapak Prabowo kembali dicalonkan. Saya berharap wakil dari Bapak Prabowo ini Profesor Yusril Izzah Mahendra. Kenapa? Ini orang kemampuannya luar biasa. Dan kalau salah satunya menang, di antara yang 3 ini pasti menang, pasti jadi pemimpin nanti di negeri kita ini, insya Allah negara kita jauh akan lebih baik. Kenapa? Karena 3-tiganya punya orang yang mampu untuk memimpin negara. Jadi bukan sekedar pendukungnya banyak. Buat apa kita menang kalau nanti tidak bisa banyak berbuat untuk kemajuan bangsa ini? Jadi kalau banyak pendukung Gibran dibanding Yusril, dibanding Profesor Mahfud MD, bagi saya itu adalah suatu bukti bahwa pemerintah telah berhasil membodoh-bodohi rakyat. Sekali lagi saya bilang, apa hebatnya Gibran dibanding Yusril? Apa? Coba. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi oleh politikus busuk ini. Kadang-kadang mereka ingin berkuasa, belum puas berkuasa, ingin berkuasa lagi. Dicarilah yang pendukungnya banyak saja, walaupun nggak punya kemampuan gitu. Jadi menilai mari objektif. Karena negara kita bukan untuk coba-coba. Sekian dari saya, si Pokro Bambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo Gibran, Pragib, Bogibra, apaan ya kira-kira yang pas gitu buat dia? Prabowo Gibran, Wobran sih, atau Wobu. Prabowo Gibran Rakabumi. Kalau Anies kan sama Caimin, amin. Kalau Prabowo Gibran ini apaan? Terus Ganjar Mahfud, gak mood. Gak mood. Emang udah ya pas, memang amin dah. Anies Caimin yang pas itu, udah pas itu singkatannya. Prabowo Gibran, PG, Raran, sih gua. Mendekati Pilpres tahun 2024 yang tinggal menghitung bulan lagi guys ya. Situasi semakin memanas ya. Pro dan kontra terjadi menghiasi berbagai jagat maya media sosial guys ya. Dan saya mengajak teman-teman semua di sini ya, agar kita memilih pemimpin yang sesuai dengan kata hati kita, sesuai dengan akal sehat dan rasionalitas kita ya. Ingat, bangsa dan negara kita ini sangat luas guys, terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan kebudayaan yang berkeanekaragaman guys ya. Kita butuh figur yang bisa mempersatukan itu semua, dan kita butuh figur yang sudah berkompeten, berpengalaman, yang bisa mampu berpolitik dalam negeri maupun luar negeri guys ya, seperti Pak Jokowi ya. Saya tetap menjadikan Pak Jokowi ini sebagai role model ya. Namun bukan berarti saya mendukung Mas Gibran yang saat ini sudah menjadi wakil dari Pak Prabowo. Menurut saya yang dapat meneruskan ya kurang lebih sama seperti Pak Jokowi ya, itu ada dalam Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ya. Kita harapkan dengan pengalaman yang mereka miliki guys ya, dengan kapabilitas yang mereka miliki, ketegasan, integritas, diharapkan itu dapat mampu memimpin bangsa dan negara kita ini
untuk bergerak lebih cepat lagi, ya, lebih maju lagi, menjadi Indonesia emas, Indonesia yang super power, guys. Ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun perbedaan pendapat di antara kita. Menurut saya itu hal yang biasa dan wajar-wajar saja, guys. Ya. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.